Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengukuran produktivitas dengan pendekatan prospek di PT Prima Nusantara. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lasdrana Reza Nurlintang dengan NPI 14122000139 dengan nomor absen 24. Gambaran umum perusahaan. Sebuah perusahaan manufaktur lokal, yaitu PT Prima Nusantara, yang bergerak di bidang produksi alat rumah tangga. Perusahaan ini dipilih karena memiliki proses produksi yang cukup kompleks serta struktur organisasi yang mencerminkan keenam elemen dalam prospek. Melalui pengumpulan data primer dan sekunder, dilakukan identifikasi dan pengukuran produktivitas dari masing-masing aspek. Hasil analisis ini diharapkan mampu memberikan gambaran kinerja PT Prima Nusantara serta rekomendasi untuk meningkatkan produktivitasnya. Selanjutnya pembahasan. Yang pertama, rasio produktivitas dan indeks produktivitas pada aspek produksi, organisasi, penjualan, produk, tenaga kerja, dan modal. Yang kedua, rata-rata rasio produktivitas dan indeks produktivitas pada aspek produksi, organisasi, penjualan, produk, tenaga kerja, dan modal. Ketiga, peningkatan perbaikan produktivitas pada aspek-aspek yang memiliki nilai rata-rata terendah. Dan yang terakhir, kesimpulan. Di sini ada data keuangan perusahaan yang mencakup 14 bulan, yaitu dari bulan Januari tahun pertama sampai bulan Februari di tahun kedua. Aspek yang pertama yaitu produksi dengan pendapatan bersih dan HPP. Yang kedua, organisasi dengan nilai tambah dan biaya umum. Yang ketiga, penjualan dengan laba kotor dan biaya penjualan. Yang keempat, produk dengan laba kotor dan biaya langsung. Yang kelima, tenaga kerja dengan laba kotor dan gaji total. Dan yang terakhir, modal dengan pendapat bersih dan modal. Perhitungan rasio produktivitas produksi. Di sini ada 14 bulan. Yang pertama bulan Januari di tahun pertama sampai Februari di tahun kedua. Untuk pendapatan bersih disimbolkan sebagai huruf A dan HPP disimbolkan sebagai huruf B. Lalu rasio produktivitas produksi disimbolkan dengan huruf C. Untuk menghitung rasio produktivitas produksi yaitu pendapatan bersih dibagi dengan HPP. Lalu ini adalah grafik dari rasio produktivitas produksi. Berdasarkan gambar grafik rasio produktivitas produksi, maka dapat dianalisis beberapa kondisi sebagai berikut. Rasio produktivitas produksi tertinggi adalah 4,39, yaitu bulan Agustus. Lalu rasio produktivitas produksi terendah adalah 0,25 pada bulan April. Dan yang terakhir, rasio produktivitas produksi tengah-tengah antara tertinggi dan terendah adalah 0,89. Selanjutnya, perhitungan indeks produktivitas produksi. Di sini terdapat 14 bulan, yaitu dari bulan Januari di tahun pertama sampai Februari di tahun kedua. Untuk rasio produktivitas dari hasil perhitungan yang tadi, lalu untuk indeks produktivitas dihitung dari rasio produktivitas dibagi periode dasar lalu dikalikan 100. Sebagai contoh, pada bulan Januari rasio produktivitas 0,32 dibagi 0,32 dari periode dasar lalu dikalikan 100, maka hasilnya 100. Yang kedua, bulan Februari rasio produktivitasnya 3,39 dibagi periode dasar 0,32 lalu dikalikan 100, maka hasilnya 1059. Dan gambar di samping adalah grafik indeks produktivitas produksi. Dari gambar tersebut maka dapat dianalisis beberapa kondisi sebagai berikut. Dengan nilai tertinggi adalah 1372 pada bulan Agustus dan terendah adalah 78 pada bulan April. Dan untuk nilai tengah-tengah antara tertinggi dan terendah adalah 276,56. Perhitungan rasio produktivitas organisasi. Terdapat 14 bulan, lalu ada nilai tambah dan biaya umum. Untuk menghitung rasio produktivitasnya adalah nilai tambah dibagi biaya umum. Lalu untuk grafiknya,
bisa dilihat seperti gambar di samping. Lalu dapat dianalisis dari hasil grafik tersebut dengan nilai tertinggi adalah 2,43 pada bulan Maret dan terendah adalah 0,46 pada bulan Mei. Untuk nilai tengah-tengah adalah 1,04. Perhitungan indeks produktivitas organisasi. Untuk perhitungannya sama seperti yang tadi, dan gambar di sebelah adalah gambar grafiknya. Lalu nilai tertinggi dari indeks produktivitas organisasi adalah 310 pada bulan Maret dan terendahnya adalah 31 pada bulan April. Untuk nilai tengah-tengahnya adalah 107,86. Perhitungan rasio produktivitas penjualan. Di produktivitas penjualan ada laba kotor dan biaya penjualan. Cara untuk menghitungnya sama seperti yang sebelumnya, yaitu laba kotor dibagi biaya penjualan, maka didapatkan hasil seperti itu. Dan untuk gambar di samping adalah gambar grafik dari rasio produktivitas penjualan. Setelah dianalisis, maka didapatkan nilai tertinggi adalah 5,49 pada bulan November dan nilai terendah adalah 0,13 pada bulan Januari di tahun kedua. Untuk nilai tengah-tengah adalah 0,96. Untuk perhitungan indeks produktivitas penjualan, caranya seperti yang dijelaskan sebelumnya. Lalu gambar di sebelah adalah gambar grafik dari perhitungan indeks produktivitas penjualan. Lalu dapat dianalisis, nilai tertingginya adalah 810 pada bulan Februari di tahun kedua dan terendahnya adalah 10 pada bulan Januari di tahun kedua. Untuk nilai tengah-tengah adalah 82,57. Perhitungan rasio produktivitas produk. Caranya seperti yang sebelumnya, yaitu laba kotor dibagi biaya langsung, maka didapatkan hasil seperti yang ada di tabel. Lalu untuk grafiknya bisa dilihat pada gambar di samping dan dapat dianalisis. Untuk nilai tertinggi adalah 5,42 pada bulan Juni dan terendah adalah 0,31 pada bulan Januari di tahun kedua. Untuk nilai tengah-tengahnya adalah 1,15. Perhitungan indeks produktivitas produk. Caranya seperti yang dijelaskan sebelumnya, dan grafik di samping adalah hasil dari perhitungan indeks produktivitas produk. Lalu dapat dianalisis, nilai tertingginya adalah 1426 pada bulan Juni dan nilai terendahnya adalah 14 pada bulan Agustus. Lalu untuk nilai tengah-tengah adalah 97,58. Perhitungan rasio produktivitas tenaga kerja. Sama seperti cara yang sebelumnya, yaitu laba kotor dibagi gaji total, maka didapatkan hasil seperti yang ada di tabel. Dan grafiknya hasil dari rasio produktivitas tersebut. Lalu dapat dianalisis, nilai tertingginya adalah 4,44 pada bulan Januari di tahun pertama dan terendahnya adalah 0,19 pada Januari di tahun kedua. Untuk nilai tengah-tengahnya adalah 1,09. Perhitungan indeks produktivitas tenaga kerja. Sama seperti cara yang sebelumnya, dan gambar di samping adalah grafik dari perhitungan indeks produktivitas tenaga kerja. Lalu dapat dianalisis, nilai tertingginya adalah 603 pada bulan Februari di tahun kedua dan nilai terendahnya adalah 12 pada bulan Januari di tahun kedua. Untuk nilai tengah-tengahnya adalah 103,77. Perhitungan rasio produktivitas modal. Caranya seperti yang sebelumnya juga, yaitu pendapat bersih dibagi modal, maka didapatkan hasil seperti yang ada di tabel serta gambar grafik yang telah dihasilkan. Maka dapat dianalisis, nilai tertingginya adalah 1,86 pada bulan Agustus dan terendah adalah 0,18 pada bulan April. Untuk nilai tengah-tengah adalah 0,60. Perhitungan indeks produktivitas modal. Caranya seperti pada indeks produktivitas yang sebelumnya, dan gambar di samping adalah gambar grafik dari perhitungan indeks produktivitas modal. Maka dapat dianalisis, nilai tertingginya adalah 525 pada bulan Januari di tahun kedua
dan terendahnya adalah 16 pada bulan April. Nilai tengah-tengahnya adalah 102,84. Selanjutnya adalah perhitungan rata-rata rasio produktivitas keseluruhan aspek. Di sini adalah rangkuman dari rasio produktivitas yang telah dihitung tadi. Sebagai contoh, produksi dijumlahkan dan mendapatkan hasil 19,49. Lalu untuk menghitung rata-rata, caranya adalah hasil tadi dibagi dengan jumlah bulannya. Contohnya di produksi ini kan totalnya 19,49, lalu dibagi dengan bulan, di sini 14 bulan, jadi hasilnya 1,39. Dan perhitungan itu juga berlaku ke seluruh rata-rata sampai rata-rata ke-6. Gambar di samping adalah grafik dari rata-rata rasio produktivitas keseluruhan aspek. Maka dapat dianalisis nilai tertinggi adalah 1,80 yaitu aspek penjualan, dan terendah adalah 0,79 yaitu aspek modal. Untuk nilai tengah-tengah adalah 1,465. Perhitungan rata-rata indeks produktivitas keseluruhan aspek. Caranya sama seperti perhitungan rata-rata rasio produktivitas tadi. Sebagai contoh, produksi jika ditotal semua hasilnya 6.090,63, lalu dibagi dengan 14 bulan, maka didapatkan 435,04. Dan itu caranya sama sampai rata-rata ke-6. Lalu untuk grafiknya bisa dilihat pada gambar di samping. Untuk nilai tertinggi adalah 435,04 yaitu aspek produksi, dan terendah adalah 129,06 aspek organisasi. Untuk nilai tengah-tengah adalah 188,93. Peningkatan perbaikan rasio produktivitas. Rata-rata rasio produktivitas keseluruhan aspek terendah adalah 0,79 pada aspek modal. Dengan demikian, beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produktivitas aspek modal adalah sebagai berikut. Yang pertama, tindakan perbaikannya adalah pengendalian persediaan. Implementasinya adalah menerapkan sistem just-in-time yang berguna untuk meminimalkan biaya penyimpanan dan mencegah akumulasi stok yang tidak diperlukan. Tindakan perbaikan yang kedua, manajemen keuangan. Implementasinya adalah dengan memfokuskan pada pengelolaan arus kas harian dan penghematan biaya operasional tanpa mengorbankan kualitas produksi. Yang ketiga adalah analisis investasi. Implementasinya adalah diharapkan PT Prima Nusantara lebih seleksi dalam pemilihan proyek baru dengan menggunakan pendekatan return on investment agar investasi yang dilakukan benar-benar memberikan dampak yang positif terhadap produktivitas jangka panjang. Selanjutnya, perencanaan dan pengembalian ekonomi perusahaan. Implementasinya adalah mengkaji tren pasar dan kebutuhan konsumen, serta merancang strategi pengembalian ekonomi secara bertahap melalui peningkatan volume penjualan dan efisiensi proses produk. Peningkatan perbaikan indeks produktivitas. Rata-rata indeks produktivitas keseluruhan aspek terendah adalah 129,06 pada aspek organisasi. Dengan demikian, beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produktivitas aspek organisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, tindakan perbaikan strategi perusahaan. Implementasinya adalah menerapkan strategi perusahaan yang adaptif dan berorientasi pada efisiensi operasional, serta meningkatkan kualitas produk alat rumah tangga. Yang kedua, pengembangan organisasi perusahaan. Implementasinya dilakukan melalui penyusunan struktur yang lebih ramping dan fungsional, di mana setiap departemen memiliki peran yang jelas dan terintegrasi guna mempercepat proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas. Yang ketiga, peningkatan manajemen perusahaan. Implementasinya difokuskan pada pelatihan kepemimpinan, peningkatan kompetensi manajerial, serta penerapan sistem manajemen berbasis kinerja. Yang keempat, rasionalisasi administrasi. Implementasinya, PT Prima Nusantara melakukan rasionalisasi melalui digitalisasi,
proses administrasi, dan penyederhanaan prosedur birokrasi, sehingga aktivitas operasional dapat berjalan lebih cepat dan efisien. Yang terakhir, analisis personalia. Implementasinya dilakukan secara berkala untuk menilai efektivitas dan kontribusi masing-masing karyawan guna memastikan bahwa penempatan tenaga kerja sesuai dengan keahlian dan kebutuhan organisasi. Berdasarkan hasil analisis produktivitas keseluruhan aspek di PT Prima Nusantara, dapat disimpulkan bahwa perusahaan telah menunjukkan kinerja yang baik di beberapa aspek, namun masih ada beberapa hal yang memerlukan perhatian lebih. Aspek penjualan merupakan aspek tertinggi dengan rasio produktivitas 1,80, yang menunjukkan bahwa produk diminati oleh para konsumen dan strategi pemasaran yang berjalan dengan efektif. Namun, aspek modal merupakan aspek terendah dengan rasio produktivitas 0,79 karena biaya operasional yang tinggi tetapi pemanfaatan modal dalam perusahaan belum optimal. Sedangkan aspek produksi merupakan aspek tertinggi dengan indeks produktivitas 435,04 dan aspek terendah adalah aspek organisasi dengan indeks produktivitas 129,06. Ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu memproduksi dengan baik, tetapi beresiko menghadapi masalah manajerial dan koordinasi yang dapat menghambat perkembangan jangka panjang. Dengan rata-rata indeks produktivitas yang bernilai 188,93, perusahaan perlu mengevaluasi aspek produk dan tenaga kerja agar pekerjaan menjadi seimbang. Implementasi tindakan perbaikannya seperti melakukan pengembangan produk, perencanaan produk dan sistem kerja, serta motivasi agar tenaga kerja mampu bekerja dengan baik tanpa adanya masalah yang membuat terhambatnya pekerjaan. Sekian video presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.